komponen umum, informasi umum. Kedua itu komponen inti. Nah, komponen inti. Kemudian yang ketiga adalah komponen lampiran. Nah, ini lampiran itu yang berupa tambahan. Nah, isi dari komponen umum itu atau informasi umum itu apa saja di dalamnya? Itu ada identitas modul. Identitas modul itu yaitu nama penyusun, institusi sekolah, jenjang sekolah, SD, SMP, SMA, SMK, atau kelas berapa, kemudian alokasi waktunya ditentukan sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Nah, ini namanya identitas modul, komponen identitas modul. Sebenarnya ini bisa ditambahkan juga. Ada itu contoh modul, tentang contoh-contoh modul nanti Bapak Ibu nanti bisa saya tampilkan setelah Pak Nodi menjelaskan untuk materi selanjutnya ya. Itu sebelum saya jawab atau diskusi, nanti bisa ditayangkan beberapa contoh komponen modul yang dalam berbagai bentuk dan berbagai tampilan. Jadi modul seperti yang saya katakan, modul di kurikulum baru ini sebenarnya tidak harus baku susunannya seperti ini ya, urut, tidak perlu, tidak perlu urut, tidak apa-apa. Tapi yang penting tidak menghilangkan komponen umum dan intinya. Itu ada juga yang menambahkan di identitas modul itu jumlah siswa juga ada. Jadi selain ini ada tambahan jumlah siswa, itu ada juga. Nanti kayak contohnya itu bisa saya tayangkan setelah Pak Nodi yang menjelaskan. Nah ini tadi saya lanjutkan ya, identitas modul. Ini isinya ini. Kemudian ada kompetensi awal. Nah, ini termasuk informasi umum adalah kompetensi awal setelah identitas modul. Kompetensi awal itu isinya tentang pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu dalam dan ukurannya di dalamnya. Ya. Sesuai dengan modul aja yang dirancang. Nah, jadi misalnya ini kompetensi awal itu berarti ya pengetahuan dari siswa yang dipunyai sebelum dia belajar materi yang akan dipelajari di kegiatan pembelajaran itu. Kira-kira siswa itu taunya apa sebelum itu? Nah, seperti Bapak Ibu sebenarnya, ini tentang tugas modul ajar, tugas apa? Materi ajar atau perangkat ajar ini kan sebenarnya harusnya Bapak Ibu kerjakan sebelum materi ini dibahas. Seharusnya yang di share di GC itu sudah dikerjakan kemarin sebenarnya. Jadi makanya kita bahas sekarang. Seperti misalnya membuat satu modul ajar itu sebenarnya sudah dikerjakan. Tapi saya yakin mesti banyak yang belum mengerjakan ini. Itu sudah biasa tadi, ya. Oke, itu ya. Jadi kompetensi awal itu isinya tentang pengetahuan atau keterampilan dari siswa yang sebelum yang dipunyai siswa, yang diketahui siswa sebelum materi diajarkan. Itu siswanya taunya apa saja. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila ya, ini yang berupa ciri utama ini. Kalau ini dihilangkan, ya profil pelajar Pancasila, berarti ya modul ajar itu ya sama dengan modul ajar yang sebelumnya. Di kurikulum yang sebelumnya itu. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini bukan komponen utama yang wajib ada. Ini berarti kalau di kurikulum baru termasuk sikap. Dulu kan ada keterampilan, pengetahuan, sikap lah. Kalau dulu sikap juga dirinci itu di rapot, dalam deskripsi rapot itu kan ada sikap, bermacam-macam sikap. Nah ini ya hampir sama kan sebenarnya. Ini ada penilaian tentang sikap sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila itu. Nah, kalau profil tentang masalah profil pelajar Pancasila sudah dibahas kemarin ya. Tapi yang ini intinya harus ada profil pelajar Pancasila. Meskipun nanti di dalamnya tidak perlu 6-6-nya dicantumkan sekalian. Karena yang dicantumkan di dalam profil itu di satu modul itu yang sesuai dengan karakteristik siswa di kelas itu aja, atau sesuai dengan materi yang dijelaskan di pembelajaran itu saat itu. Itu materinya tentang apa? Bisa nanti dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira misalnya
materi pelajaran tentang apa? Laporan, kalau bahasa Indonesia laporan apa, hasil pengamatan itu kalau dimasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila itu kira-kira sikap mandiri bisa juga ya. Atau misalnya gotong royong bisa kalau misalnya itu tugasnya berupa tugas diskusi ya. Itu bisa dimasukkan, tapi tidak perlu semuanya. Nah, contohnya nanti bisa saya tayangkan contoh dari apa, modul itu yang dalam profil pelajar Pancasila itu apa saja bisa saya tayangkan. Nah, terus kemudian ini yang berkaitan dengan dan terintegrasi dalam materi. Jadi profil pelajar Pancasila ini berhubungan dengan materi atau isi pelajaran. Sudah saya katakan tadi. Jadi yang dimasukkan profil pelajar Pancasila yang dimasukkan itu berkaitan dengan materi. Tadi tidak perlu enam-enamnya dimasukkan. Terus kemudian pedagogik atau teori pengetahuannya tentang teori pengetahuan di materi. Kemudian kegiatan proyek dan asesmennya. Nah, ini yang berkaitan dengan ini bisa dimasukkan salah satu profil dari pelajar Pancasila. Nah, jadi satu modul pelajar memuat satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Jadi bisa 2, 3 boleh. Oke, kemudian saya lanjutkan ke komponen berikutnya, sarana prasarana atau media dan sumber. Kalau di yang dulu, di kurikulum yang dulu itu media dan sumber. Isinya ya media dan sumber pendidikan, misalnya laptop, smartphone, dan jaringan dan seterusnya. Buku siswa termasuk media dan sumber. Nah, ini media dan sumber ini masuk ke informasi umum, tapi ada juga yang dicontoh, salah satu contoh di modul itu ada yang masuk ke komponen inti, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran itu sarana dan prasarana. Ada juga seperti itu. Apa itu salah? Tidak. Ya, tidak salah, kan sudah saya katakan. Yang penting komponen inti dan komponen utama tidak hilang. Yang dibolak-balik tidak masalah. Tuh. Kemudian target peserta didik itu ada di termasuk dalam komponen umum atau informasi umum. Target peserta didik itu apa saja maksudnya? Itu adalah siswa yang biasa atau reguler. Jadi target yang diajar itu peserta didik yang berkemampuan biasa, kemudian ada yang berkemampuan di bawah normal, yang mengalami kesulitan belajar biasanya dari berbagai faktor mungkin ya kesulitan belajar. Itu termasuk kategori target peserta didik yang kesulitan belajar ya, di bawah normal. Kemudian ada siswa yang termasuk pencapaiannya tinggi. Ini berarti yang hasil evaluasinya itu lebih dari normal ya, atau bisa dibilang cerdas gitu, siswa yang cerdas. Jadi ini target ada 3, tapi tidak perlu semuanya. Ini bisa kita lihat nanti di kelas. Kira-kira kelas itu siswanya yang ada itu yang mana? Yang kalau yang misalnya yang ada hanya reguler dan yang tinggi, ya itu nanti masukkan saja yang ini, yang pertama dan yang ketiga. Kalau di kelas itu siswanya ada yang reguler dan yang kesulitan belajar yang di bawah normal, ya berarti masukkan 1 dan 2 saja. Tidak perlu semuanya dimasukkan. Tergantung nanti kelas itu yang kita ajar itu kira-kira siswanya itu termasuk siswa yang mana. Ya. Nah ini bisa diketahui seperti ini kalau kita mengadakan evaluasi, ya itu bisa tahu kira-kira kelas itu termasuk siswa yang mana. Baik, kemudian model pembelajaran. Nah itu model pembelajaran itu ada bisa dimasukkan mode pembelajaran tatap muka, bisa di dalam jaringan atau daring, atau di luar jaringan, luring, atau model campuran, yaitu di dalam menggunakan daring dan luring. Luring di sini maksudnya di luar jaringan, misalnya tidak menggunakan internet, misalnya menggunakan
media lain, misalnya TV, radio, selain internet atau jaringan. Itu maksudnya di luar jaringan. Nah, itu tadi tentang model-model pembelajaran bisa menggunakan itu. Atau bisa, ini hanya contoh saja, bisa juga menggunakan model yang lain. Karena model pembelajaran tidak hanya ini aja. Ada model yang lain, diskusi dan sebagainya kan. Nanti diskusinya termasuk diskusi dalam jaringan atau diskusi blended learning. Itu dimasukkan di situ juga bisa. Itu campuran di situ. Setelah itu kita masuk ke komponen inti. Ya, yang pertama, komponen inti yang pertama itu tujuan pembelajaran. Kalau dulu ini disebut indikator. Tujuan pembelajaran itu berkaitan dengan asesmen. Jadi, misalnya siswa mampu apa? Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke asesmen atau penilaian. Apa benar siswa itu mampu, misalnya mampu mengidentifikasi kesalahan jaringan. Itu nanti penilaiannya ya tentang kesalahan jaringan. Itu contohnya ya. Jadi tujuan pembelajaran itu berkaitan dengan asesmen. Dan ini tujuan pembelajaran bisa lebih dari satu. Lebih dari satu. Jadi bisa dicontohkan nanti setelah ini, setelah selesai materinya dalam contoh modul ajar, beberapa contoh modul ajar ya. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran. Kemudian pemahaman bermakna. Ini masuk komponen inti juga. Pemahaman bermakna itu adalah informasi yang bermanfaat setelah mengikuti pembelajaran dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, setelah mengidentifikasi kesalahan pemasangan jaringan LAN, diharapkan siswa dapat menemukan solusi untuk perbaikan. Nah, ini pemahaman bermakna. Ini contohnya ya. Jadi informasi yang sudah didapat siswa setelah ikut pembelajaran itu, informasinya apa yang dia tahu itu apa. Kemudian pertanyaan pemantik atau kalimat pemantik. Kalimat tanya yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa yang mengarah ke tujuan pembelajaran. Biasanya disertai video, audio, gambar, foto, peta, dan atau skema. Seperti kemarin itu kan Bu Amin mengatakan itu yang di waktu di itu apa capaian pembelajaran apa itu yang contohnya itu ada pemantik, kalimat pemantik itu bisa berupa video. Jadi di tayangan video dulu, baru kemudian siswa diberi pertanyaan. Dari video tersebut, nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itu pemantik, pertanyaan pemantik. Ini sebenarnya dilakukan sebelum pembelajaran ini. Supaya siswa itu jadi tertarik, terangsang. Ya, makanya mengarah ke tujuan pembelajaran. Ya. Jadi siswa berpikir kritis, kemudian nanti jawabannya mengarah ke tujuan pembelajaran. Ya. Baru setelah itu baru diadakan kegiatan pembelajaran. Itu pertanyaan pemantik. Persiapan pembelajaran itu berupa pengaturan siswa. Ya. Pengaturan siswa maksudnya di sini siswa itu dalam pembelajaran nanti bisa diskusi atau bagaimana, atau presentasi, itu pengaturan siswa maksudnya. Kalau diskusi nanti diatur posisi diskusi bagaimana dan sebagainya, langkah-langkahnya, dan itu pengaturan siswa. Dan ketersediaan materi. Materinya berupa apa? Materi yang apa? Presentasi atau bagaimana? Nah, sebagainya itu termasuk persiapan pembelajaran. Setelah semua persiapan sudah matang, sudah lengkap, baru kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, itu isinya tentang pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kalau ini kegiatan pembelajaran ini sebenarnya di modul apapun, dari tahun berapapun, dari kurikulum apapun, itu sama semua. Ya. Ini yang kalau ditanya persamaan dari modul-modul pembelajaran dari tahun yang lama sampai terbaru itu apa ya? Sama-sama mempunyai kegiatan pembelajaran. Ya, jadi kegiatan pembelajaran. Dan ini sudah saya katakan tadi tidak boleh hilang ya. Kalau menghilangkan ini ya berarti menghilangkan tubuh modul. Kemudian asesmen. Nah, asesmen ini sudah dijelaskan oleh Bu Yuna tadi dan kemarin juga. Ya.
Asesmen itu berupa penilaian pada siswa. Nah, penilaian itu bisa berupa sikap dari profil pelajar Pancasila itu tadi, yaitu berupa pengamatan, penilaian diri, penilaian teman, sebaya, dan catatan diri atau anekdotal itu istilahnya. Itu berupa sikap, asesmen sikap. Ada juga asesmen performa, yaitu berupa presentasi, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya, sudah diterangkan kemarin oleh Bu Surtikanti kalau tidak salah. Kemudian tertulis, esai, objektif, pilihan ganda, jawaban singkat, atau benar dan salah. Itu asesmen. Nah, asesmen ini bisa tidak disertakan di modul ajar boleh. Jadi ada lembar asesmen sendiri. Makanya ini kalau asesmen ini tidak ada di modul ajar ya tidak masalah. Berarti tidak lengkap, ya tidak masalah. Karena asesmen bisa dilampirkan di lembar tersendiri bisa. Nah, terus kemudian pengayaan dan remedial. Pengayaan itu kriteria pengayaan, misalnya ini siswa yang telah aktif, sudah mengumpulkan tugas, nilai baik, dan sebagainya ini kriteria pengayaan. Yang kemudian yang harus dilakukan setelah pengayaan, misalnya bisa memberikan materi tambahan. Ini sudah sering kita lakukan. Termasuk remedial atau remedi, itu kriterianya siswa yang tidak aktif dan sebagainya ini masuk di sini. Kemudian jadwal khusus untuk mengikuti tugas ulang atau bagaimana, serta diberikan motivasi untuk siswa yang nilainya kurang itu maksudnya. Maka itu disebut remedial. Ini bisa dimasukkan di komponen inti, pengayaan dan remedial. Terus yang komponen ketiga, selain informasi umum, komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran, komponen lampiran. Lampiran isinya adalah lembar kerja siswa, bahan bacaan guru dan peserta didik, serta glosarium. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini hanya berupa lampiran-lampiran. Kalau lembar kerja siswa itu ya untuk siswa sebenarnya, dapat digandakan atau diperbanyak untuk sesuai kebutuhan siswa. Misalnya tugas dan sebagainya itu. Nah, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik itu dari buku teks atau buku referensi guru. Ini berfungsi untuk memperdalam materi atau bahan bacaan atau bahan pertanyaan bagi siswa. Bahan bacaan. Dan glosarium itu istilah-istilah dalam suatu bidang dengan huruf alfabet serta definisi dan arti khusus untuk kata yang memerlukan penjelasan dalam. Contohnya glosarium ya seperti ini. Contoh glosarium. Kalau yang beda, kalau ya indeks itu kan indeks itu hanya urutan saja kata-kata atau istilah, tapi kalau ini ada artinya. Dari. Terus yang terakhir daftar pustaka, itu sumber referensi dalam pengembangan modul ajar, baik dari buku siswa, buku referensi dan lain sebagainya. Jadi termasuk internet dan sebagainya. Ya. Contohnya ini beberapa daftar pustaka, baik dari buku cetak atau dari internet.